Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Serta Masyarakat. Malam ini saya bersama PJ itulah seorang pejabat yang karena pejabat aspirasi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati tentang proses pengangkatan seorang PJ. Nah, kemudian Pak Bupati yang saya mau tanya tentang buton di kacamata Bapak, apa yang paling prioritas dalam proses pembangunannya atau penataannya untuk sekarang ini, yang ketika Bapak duduk kan sudah punya gambaran ini. Oh, buton dari kesehatan misalkan, dari budaya, menurut para netizen itu mau melihat ya. Sejauh mana kacamata Pak PJ, Pak Mustari, dalam persoalan pengembangan Kabupaten Buton. Karena memang Buton hari ini yang usianya sudah mulai masuk hampir 20 tahun menjadi masih perlu banyak sekali pembenahan. Jadi gimana kira-kira menurut Bapak? Ya. Setiap wilayah di mana pun masih ada persoalan-persoalan yang oleh peneliti siapapun ya. Ya. Kebetulan saya di Buton hari ini ya, langkah awal pertama saya kira itu pembenahan organisasi. Bagaimana menyatukan persepsi menghadapi kondisi Buton. Itu harus didukung oleh sebuah sistem yang dalamnya terdapat karena kemampuan itu birokrasi ini sangat menentukan dalam menggali seluruh potensi yang ada. Itu pertama. Yang kedua, ya saya akan mengasesmen semua apa potensi-potensi yang menonjol tentu. Katakanlah aspal misalnya. Dari dulu sudah ratusan tahun, bagaimana aspal ini sudah bisa jual, bisa menjadi komoditas unggulan negara khususnya. Tentu bukan hanya soal aspal, ya banyaklah persoalan-persoalan yang dalam bidang pertanian dapat luas, perikanan. Kan masing-masing daerah di Indonesia ini kan punya keunggulan-keunggulan komparatif. Salah satu yang harus kita saya kira di samping tambang tadi ya, sektor pertanian. Bagaimana pemerintah daerah ini dilanjutkan oleh birokrasi yang telah saya bentuk, yang kami bentuk yang baru tapi yang sudah ada ini kita permantap perannya menggali basic perikanannya. Kita punya laut yang kaya ikan, maksud ini yang gimana? Baik alat tangkapnya, sarana-sarana lain, moral story misalnya, dan bagaimana menentukan pasar untuk menjual hasil perdagangan. Iya. Saya sektor lain saya kira sudah pernah dikenal dengan Jambu Mending, sebuah daerah yang punya potensi menanam jambu. Saya kira dengan dengan menceritakan ini sebuah komunitas unggulan yang betul-betul di seluruh Indonesia ini sudah dikenal, bahkan di luar negeri, India sekali sudah membuat komplek-komplek bagaimana komunitas jambu ini jadi unggulan di seluruh wilayah. Ini sektor-sektor yang tanggung genjot target kita ini harus didukung, harus dikawal oleh birokrasi yang tangguh. Dan inilah yang langkah awal kemarin, bagaimana organisasi birokrasi itu yang merupakan sebuah sistem yang kompak dan seperti itu. Saya kira dengan kompakan semua birokrasi, apapun program pemerintah daerah khususnya di Buton, insya Allah dapat. Kemudian begini, tahun kemarin itu kan Pak Presiden datang di Buton terkait pengembangan aspal. Setelah beliau pulang, lewat Menteri Pak Bahlil bicara tentang hilirisasi. Maksud saya, setelah beliau pulang, itu
proses tentang apa yang diinginkan oleh Pak Presiden di kacamata kami itu belum nampak langkah-langkah apa yang diambil oleh kepala daerah. Nah, hari ini program hilirisasi itu diturunkan terkait persoalan aspal dan akan mengekor lagi tentang perikanan dan perkebunan. Sebab apa? Buton ini memang dikelilingi laut, Pak. Tapi tidak ada satu perusahaan ikan yang besar yang menjadi sebuah ikon dari termasuk Jambu Mente. Jadi bagaimana menurut Bapak tentang program hilirisasi terus persoalan aspal? Ya, terima kasih. Jadi kita harus mengapresiasi apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden. Iya. Beberapa tahun lalu kan produk-produk pertambangan ini kan dilarang ekspor barang. Iya. Itu dimasukkan dalam rangka hilirisasi tadi. Iya. Saya kira semua kita tahu bahwa hilirisasi ini sangat menguntungkan bangsa, termasuk betul. Ketika hilirisasi terjadi, ya itu akan bisa menyedot tenaga dan bisa menyedot sumber-sumber lain air misalnya, ya kan? Bisa memanfaatkan koperasi-koperasi yang ada di wilayah Buton misalnya. Artinya pemilik lahan ini bisa bekerja sama dengan koperasi dalam menjual kepada perusahaan besar yang punya smelter ya untuk pengolahan aspal. Iya. Tentang pemanfaatan saya kira ini yang sangat urgent sekali para perusahaan di wilayah Keton dan jadi setuju lagi. Soal pemanfaatan ini masyarakat mungkin ada sebuah kesepakatan pemerintah daerah dan DPR di dalam PDKT tentunya agar mungkin mudah-mudahan ya, dalam PDKT ini kita akan merancang sebuah pertemuan yang akan hadir oleh seluruh gubernur se-Indonesia ya, sekalipun di Buton tentunya kita paham makanya kerjasama antara Bawang ini sangat ini sebuah keniscayaan kerjasama antara pemerintah Buton dengan Bawang ya karena kita akan kurang sarana prasarana. Karena kalau kita undang dulu kan harus gubernur di seluruh Indonesia kan harus tidak di hotel mana, kalau di pasar juga kan hotel masih agak terbatas. Iya. Ya bersama dengan itu artinya apa? Ya ketika ada sebuah kesepakatan kita akan mengundang menteri yang mudah soal pertambangan, ya agar dibuat sebuah regulasi seluruh provinsi Indonesia, khususnya para gubernur dan para bupati. Kebutuhan aspalnya harus juga aspal. Oh. Itu yang ini baru rancangan saya cerita sama teman-teman DPR di Buton ya mungkin ada sebuah seminar atau ada sebuah lokakarya ataupun karangan-karangan dari para ahli pertambangan dan aspal ini yang bisa dikaji dalam sebuah lokakarya atau seminar apa saja. Saya kira hasil atau output yang bisa kita rekomendasi kepada pimpinan daerah pada Pak Presiden agar di undang-undang tentang pedoman pelaksanaan APBN misalnya, seluruh gubernur, seluruh bupati wali kota, minimal ada semacam pembagian, ya pembagian katakanlah seluruh jalan kabupaten di seluruh Indonesia harus menggunakan asal Buton. Iya. Ya kan? Kalau ya tidak usah terlalu berhayal kita mainkan di jalan provinsi atau apalagi jalan nasional, cukup jalan kabupaten saja. Berapa juta ton setahun? Produk kita aspal Buton ini bisa dijual di seluruh Indonesia. Yeah. Nah ini saya kira tinggal kita menunggu bagaimana kebijakan pemerintah pusat ya agar betul-betul pemanfaatan apalagi sekarang lagi genjang-genjangnya pemanfaatan program itu ya. Yeah. Nah ini sebuah kebijakan yang harus diapresiasi oleh kita semua yang ada di daerah-daerah ini atas kebijakan pemerintah pusat oleh Bapak Presiden sendiri tentang pemanfaatan seluruh produk-program itu. Nah, ini peluang. Nah peluang ini saya kira jangan kita tinggal diam. Mari kita diskusi. Saya berharap seluruh stakeholder di Keton ini, khususnya di Buton, mari kita pikirkan produk kita ini bisa bersaing di seluruh Indonesia. Bila kita komparasi dengan aspal pot misalnya,
Saya kira secara kualitas tidak beda-beda, Iya. beda jauh lah. Iya. Hanya beda tipis. Tapi tidak kalah tipis. Tidak kalah tipis. Ya, asal betul ini biar murah tapi tidak murahan. Iya. Seperti itu ya. Kemudian kita bicara Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau sebagai jembatan menuju ke, maksud saya, apa yang perlu disiapkan oleh Kota Bau-Bau ini kan terkait koordinasi nanti. Apabila kegiatan lokakarya nasional tentang aspal beton itu terjadi setelah disepakati oleh kepala daerah dan DPR. Jadi seperti saya katakan awal tadi kan, bahwa itu kan kekurangan infrastruktur. Iya. Ya, menyangkut program-program kota ya kita serahkan sama pemerintah kota kan kita punya RPJM juga mereka, masing-masing daerah sudah punya RPJM. No. Jadi ya sehubungan dengan rencana pelaksanaan lokakarya seluruh Indonesia, saya kira ya kesiapan infrastruktur di kota saya kira lebih siap. Saya kira itu yang insya Allah pemerintah kabupaten itu akan berkoordinasi dalam rangka sinkronisasi program yang menjadi obsesi saya sebagai PJ Bupati dan rekan-rekan di DPRD Kabupaten. Saya berharap semua stakeholder yang ada di wilayah ini mari kita dukung ini karena ikon Buton ini aspal. Ya, pemirsa sekalian, bahwa sebenarnya malam ini kita sudah mendengarkan seperti apa yang berada di dalam pemikiran Pak Bupati. Maaf Pak Bupati karena waktu kita sudah tinggal 5 menit. Karena kenapa kita bicara tentang Bupati, tentang Buton, tentang PJ-nya memang menarik. Karena jujur saya katakan, bahwasanya media seperti ini penting. Hari ini orang kalau bicara tentang seperti apa Pak Musari sebagai PJ, orang tidak tahu apa sih yang ada di benaknya. Tetapi malam ini kita sudah bisa membuka ruang publik berpikir tentang, oh ternyata beliau membuka ikon. Karena ikon kita kan aspal Buton ini. Karena setelah Pak Jokowi pulang itu, aspal Buton itu hanya kita lihat di koran, di media. Tetapi tidak ada statement, tidak ada langkah. Ini jujur saya katakan. Nah malam ini kita sudah dengar semua, kemudian pembenahan, perbaikan di tingkat organisasi juga yang ternyata beliau juga mengharapkan penting. Karena itu menjadi sebuah sistem yang beliau inginkan itu menjadi sistem yang sempurna dan paripurna. Karena memang di masa 1 tahun ini bukan masa yang pendek, tapi bukan juga masa yang panjang. Saya kira begitu Pak. Ya, terus saya minta Pak Bupati, harapan-harapan Pak Bupati kepada masyarakat Buton, kepada organisasi Bapak sendiri, atau kepada kami-kami ini terkait kegiatan kita malam ini. Ya, saya kira aspek pembangunan apapun yang kita lakukan dimanapun, bisa di Buton, ya tanpa rasa aman saya kira tidak akan mungkin terjadi. Dalam sebuah negara demokrasi, perbedaan itu masih dianggap sebuah dinamika. Apalagi dalam agama kita yang bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Karena itu harapan saya ya, mari kita kondusifkan sebuah daerah itu, kita ciptakan rasa aman, tentram, agar apapun program pembangunan dalam segala sektor harapan saya mari kita dekat tentang langkah. Kalau ada hal yang kurang, kan bisa kita diskusi. Saya kira tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya kira masih relevan sekali ketika kita menggunakan moto daripada Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Wah, ya. Ini keren sekali. Memang saya pikir kita masyarakat Buton butuh figur-figur seperti ini Pak. Ini minta maaf karena kenapa? Ada keterbukaan. Ya. Jadi pemirsa sekalian, cukup sudah waktu kita Pak ya. Saya inspirator podcast yang ada di Kota Bau-Bau akan menjadikan ini sebuah media
Jadi minta maaf ini Pak Bupati, ini sudah masuk kategori media nasional. Kita coba lebih, kita punya studio, kita punya perangkat yang semakin hari semakin kita sempurnakan. Karena kenapa? Di era digital seperti ini, kita sudah tidak bisa mengandalkan sebuah komunikasi biasa. Malam ini kita ngomong, alhamdulillah seluruh Indonesia mendengar. Ini juga menjadi sebuah harapan bagi kita ya, agar teman-teman yang lain, politisi, akademisi, siapa saja, kita membuka diri untuk melakukan diskusi-diskusi seperti ini. Saya kira, terima kasih Pak Bupati. Ya, terima kasih. Saya secara pribadi maupun kelembagaan, saya mengapresiasi acara ini. Ya. Saya kira acara ini ya merupakan sarana, merupakan alat untuk bagaimana para kader-kader hukum ini bisa berkembang dengan baik. Apalagi ya, malam hari ini saya berhadapan dengan sang inspirator. Alhamdulillah. Terima kasih Ya. telah pemirsa di Wilayah Kepulauan yang di studio malam hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.